ada yang mengenal Bu Retno dari mana? Nanti juga boleh Ya, di jadi gini, mention di saya kolom seorang chat. Nah, arsitek. Pertama kali saya bekerja tuh belum masuk ke dunia konstruksi ya, Mas. Yang oke. tujuannya adalah produk Indonesia dan tenaga engineer Indonesia dapat disamakan dan mendunia. Yes. Selamat siang, Bu Retno. Selamat siang, Pak Bayu, Pak Prima, dan semua eh, pendengar Katalog Pro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan Waalaikumsalam. sehat. Semangat untuk berkarya untuk Indonesia. Amin. Terima kasih Bu. Semoga Bu Retno juga selalu sehat. Dan hari ini Amin. terima kasih banyak, suatu kehormatan buat kami bisa mengundang Bu Retno. Mungkin simpelnya tema ini adalah Bu Retno nanti juga akan bercerita sepak terjangnya di dunia konstruksi sebagai wanita dan bagaimana sih akhirnya eh, bahan-bahan bangunan itu tuh bisa membantu pekerjaan Bu Retno di proyek-proyek yang sedang dikerjakan ya Bu Retno ya. Ya, betul. Oke. Nah, Jadi saya sebutnya eh, sekarang international company ya. ya, dan mungkin di sini nanti di tengah-tengah nanti kita akan spill-spill juga sih seperti ya. Spill sedikit Bu, gimana akhirnya Bu Retno sebagai seorang wanita tuh tertarik ke dunia konstruksi dan juga akhirnya betul-betul terjun di industri gitu Bu Retno. Mas Mhm. Bayu ya. Jadi awalnya saya bekerja di konsultan dan juga saya desain drawing ya. Itu pertama saya di Indonesia, lalu 2 tahun di Itali, lalu 2 tahun lagi di Turki. Itu di bidang interior ya, belum bukan konstruksi tapi untuk uh, apa namanya menggambar untuk kalau di Itali saya untuk villa, kalau di Turki itu untuk interior kampus gitu. Nah ini saya sekarang di Indonesia di salah satu perusahaan internasional sebetulnya terbesar ya di dunia ya, based on ENR, China Construction gitu. Jadi kalau Mhm. boleh googling gitu, ENR itu adalah magazine of construction, itu tertera bahwa China Construction adalah construction company terbesar di dunia, nomor satu, holdingnya BUMN ya, fully supported from government of China. Nah, di situ saya bekerja pertama kali nih, saya di China Construction ini saya menjadi tim desainnya di project The Two Sudirman. Boleh di googling apartemen The Two Sudirman, itu adalah apartemen will be the icon of Indonesia, the highest apartemen, the highest building in Indonesia. Mhm. Jadi The Two Sudirman, Oasis The Two Sudirman. Kalau di Malaysia ada namanya Twin Tower, di Indonesia kita pakai namanya The Two Sudirman. Itu pembangunannya 10 tahun. Jadi sekarang baru memasuki tahun ketiga. Kontraktornya itu ada dua. Main kontraktornya dari Mitsubishi Taisei Jepang dan China Construction gitu. Saya bekerja di site projectnya, itu actually itu adalah kantor site project terbesar yang pernah saya lihat nih Mas Firman. Ini menarik sekali ya. Nanti Mhm. ada fotonya juga. Jadi di dalam kantor tersebut di on site project itu luas sekali ya. Isinya itu all engineer from Japan, from China, dan from Indonesia-nya dihitung pakai jari gitu. Jadi kita bekerja dengan ambience dan kultur ya, kultur etos kerja itu sesuai dengan standar internasional. Jadi kalau misalnya mungkin di Indonesia proyek itu start from 8.30 atau jam 8, we start from 7. Kita mulai dari jam 7 dan itu semua on time gitu. Dan semua pekerja itu must be safety clothes, safety helm, semua SOP-nya harus sangat amat ketat Pak kalau kita di sini. Dan juga environment-nya itu uh, mengedepankan etos kerja yang maksimal. Jadi nggak ada tuh yang namanya isoma lama 1,5 jam. Jadi isoma tuh cuma paling 30 menit gitu ya. Kita back to work lagi. Terus kalau misalnya di Indonesia itu overtime, itu hal yang mungkin nggak setiap hari ya.
Tapi kalau di kita ini almost every day, tiap hari overtime. Dan tiap hari itu dikatakan urgent gitu. Jadi selalu ada sesuatu urgent yang harus diselesaikan hari ini juga gitu. Terlepas dari bisa atau enggaknya si pekerja, harus bisa gitu. Jadi harus, bagi kami tuh pulang kerja jam 5 itu sangat jarang ya. Jadi tiap hari tuh bekerjanya paling cepat pulang jam 7. Kadang-kadang kita tuh start meetingnya dengan main kontraktor tuh baru mulai jam 9 malam tuh, baru mulai. Tapi itu adalah culture ya, culture, terus lama-lama udah terbiasa gitu, lama-lama sudah terbiasa bahwa ini memang standar internasional. Jadi yang namanya harus diselesaikan ya harus diselesaikan hari itu juga, karena besok mungkin ada report atau ada submit files atau ada untuk dibuat tender atau apa. Jadi memang harus diselesaikan saat itu juga gitu. Itulah ambience-nya saya bekerja di set project ini gitu. Nah, setelah beberapa bulan di set project Sudirman, saya pindah ke head office, Pak. Head office-nya itu ada di Neo Soho. Jadi di Neo Soho itu terdiri dari beberapa divisi ya, dan beberapa project. Actually, sekarang ini China Construction memiliki 57 ongoing project di Indonesia. Dan yang upcoming project 20 gitu. Jadi sangat banyak ya, sangat banyak sekali project kami, itu yang besar, yang kecil-kecil lebih banyak lagi. Nah, di head office itu saya sekarang menangani bagian materials ya, supplier, tender, presentation, submitting, dealing with brands, terus nanti submit ke commercial team, itu yang saya pegang sekarang. Jadi akan banyak pembelajaran ya Bu yang didapat oleh Bu Retno ya Bu. Ya. Nanti di perjalanan cerita kita yang berikutnya saya akan spill bagaimana memanage mental, itu yang paling penting. Oke. Bu Retno, maaf saya interupsi sedikit. Tadi di depan saya sempat sampaikan bahwa sesi talkshow kita hari ini juga bekerja sama dengan Ikatan Arsitek Indonesia Daerah Lampung gitu ya. Mungkin di sini sudah ada perwakilannya, ada Pak Yupi. Kali Pak, mungkin sebelum kita lanjut ke Bu Retno, mungkin Pak Yupi juga ada kesibukan lain. Saya izin Pak Yupi sedikit memberikan dua patah kata Pak untuk pembuka gitu ya, dan mudah-mudahan ini juga bisa lebih mengekspos lagi area Lampung dengan arsiteknya Pak. Silakan Pak Yupi. Baik, terima kasih Pak Bayu, Ibu Retno. Memang sangat membutuhkan orang-orang seperti Ibu Retno yang sudah berpengalaman bukan hanya di kancah nasional, tetapi punya pekerja-pekerja luar. Jadi membawa ilmunya ke Indonesia untuk disebarluaskan. Jadi saya sebagai perwakilan dari IAI Lampung menyambut dengan sangat baik sesi pembicaraan yang dibawakan oleh Ibu Retno Sari kali ini. Semoga di tengah hingar-bingarnya banyaknya material-material yang ada masuk ke Indonesia yang butuh pengetahuan untuk menseleksi dan memilihnya. Nah, di situ Ibu Retno bisa memberikan, dan Pak Bayu selaku yang menyelenggarakan bisa memberikan masukan-masukan positif buat teman-teman arsitek, terus pekerja-pekerja yang bersinggungan dengan bangunan dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu tersebut sangat-sangat kami butuhkan, sangat-sangat kami harapkan. Jadi sekali lagi saya mewakili teman-teman arsitek IAI Lampung. Semoga ilmu ini tidak hanya menempel ya, tapi bisa diaplikasikan, dan teman-teman sejawat yang mendengarkan dan mengikuti sesi ini juga dapat menimba ilmu secara maksimal. Demikian Pak Bayu dan Ibu Retno. Baik, Pak Yupi, terima kasih banyak. Salam kepada teman-teman IAI Lampung dan juga salam kepada Pak Dadang. Sehat terus Pak. Ya, terima kasih Pak Baik, Yupi. disampaikan Pak. Sehat selalu. Thank you. Sehat selalu ya. Sukses acaranya ya. Terima kasih Pak Yupi. Oke, mungkin menambahkan juga, jadi bagi teman-teman atau Bapak Ibu sekalian, karena kita disupport dan berkolaborasi dengan IAI Lampung, jadi nanti di sesi hari ini akan ada nilai kumnya, jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu akan diinformasikan bagaimana untuk bisa mendapatkan sertifikat sesi Protox bersama Bu Retno ini dan bernilai kum, seperti itu.
Baik, kita kembali lagi ke Bu Retno. Ini akan seru nih Bu, begitu. Dari pengalaman Bu Retno gitu ya, kan nggak mudah gitu ya Bu ya. Kita bekerja seperti biasa, mungkin di Indonesia bukannya apa tidak baik gitu ya, tapi mungkin pace-nya di sini kita mungkin lebih slow down gitu ya. Tapi pada saat masuk ke dunia internasional, konstruksi gitu ya, itu kan betul-betul kayak dikejar waktu, timeline sangat dijaga gitu ya, dan itu betul-betul nggak ada kompromi ya, Bruno ya. Nggak ada kompromi. Jadi yang namanya urgent itu everything must be urgent. Jadi kalau misalnya mungkin di Indonesia ataupun di negara Eropa itu overtime itu sangat jarang, ataupun misalnya kalau necessary aja. Kalau di kita kayaknya almost every day is overtime, dan semuanya itu dibilangnya urgent gitu. Termasuk bagaimana kita memilih sebuah material untuk project ya Bu? Ya betul. Jadi once kita udah terima tender, udah dapat tender gitu ya, dan udah ada gambar drawing dan specification masuk dari konsultan, requirements apa aja udah lengkap datanya. Di day one itu udah semua udah masuk tuh yang kita butuhkan tuh material A sampai Z, material each materials must be minimum for 3 brands. Maaf Pak Prima, maybe Pak Bayu, maybe I speak little bit English because my audience many of them are from abroad Indonesia. My colleague, there is some from China, from Japan, and also from Turkey. Maybe I mix the language from for Indonesia and English gitu. Okay. Sure. So the material should be requirements for minimum 3 brands for each materials, and when the data specification, the drawing all completed from the consultant, it will be from the day one we will start coming 3 brands, and then we make a group WhatsApp for each brand, each materials, and then we discuss about the specification. Let me share share screen first. Jadi begitu masuk ini spec, drawing, and data, submitted specification BOQ, masuk ke dalam construction company, and then we will do presentation with each brand, each materials. Dan itu biasanya kita bahas detail one by one, bagaimana mereka punya size, ukuran, warna, spesifikasi, semua sesuai dengan yang konsultan berikan, dan itu harus precise, Mas Prima, harus presisi, tidak ada seperti misalnya spesifikasinya 7 mili. Nah, si suppliers, kita cuma punya yang 8 mili, ini harus customize. Oke, berarti harus customize. Nggak bisa 1 mili, nggak bisa, karena kita harus benar-benar presisi untuk ukuran gitu. Dan untuk warna juga, kalau misalnya konsultan itu memberikan recommendation warna, it should be gray, misalnya. Kita harus double check, gray itu gray what? Gray, dark gray, light gray, or which one gray, harus benar-benar sesuai dengan yang mereka mau. Tapi kalau konsultan memberikan kewenangan kita untuk mendesain bagaimana bagusnya di tim desain construction company-nya, nah, baru kita nanti brainstorming lagi nih, ini bagusnya seperti apa, misalnya untuk tiles, untuk carpets, which gray, which pattern, kan macam-macam tuh ya Mas Prima ya. Kalau brainstorming lagi dengan si pihak-pihak brandnya itu, lalu muncullah dari situ muncullah gambarnya tuh dari di brandnya, seperti ini. Nah, baru kita nanti presentasi, kita choose yang mana, lalu nih kita brainstorming lagi di sini, lalu kita kirim ke commercial team. Jadi all by data talk. Jadi di sistem di China Construction itu semua submitted by data. Jadi saya di design team, fungsi saya adalah membuka
pintu untuk beberapa brand itu untuk masuk, brand A, brand B, brand C. Let's see mereka memberikan data specification-nya, oh size-nya ini, harganya ini, kita masukkan, kita bikin tabel apple to apple comparison namanya. Jadi harus sama datanya itu. Jadi kalau misalnya brand A itu comparison-nya misalnya cat ya, per satu kaleng 20 kilo, brand B juga harus sama, satu kaleng 20 kilo. Nah ini harganya si A berapa, si B berapa, jadi apple to apple kita analisa. Nah, harus sama, karena nanti yang akan kita submit ke commercial team itu berupa data. Kita nggak pernah berbicara dengan commercial team. Semua all by data talk gitu. Nah itulah perbedaannya di international company. Jadi meminimalisasi adanya satu markup. Kedua, meminimalisasi adanya apa ya? Saya nggak ngomong kecurangan, tapi ketidaksesuaian yang di lapangan dengan yang ada di kertas gitu. Jadi semua must be precise gitu. Baik dari quantity ataupun quality. Nah itu yang akan kita submit ke commercial data. Makanya di sini saya bilang berupa quotation ya. Quotation itu berupa harga commercial team. Nah nanti di commercial team itu mereka akan menganalisa lebih lanjut. Jadi analisa pertama ada di saya, di design team. Analisa kedua lebih mendalam lagi ada di commercial team. Itu banyak timnya mas. Itu commercial team itu adanya di side project. Kalau saya kan di head office. Nah, commercial team adanya di side project. Karena apa? Karena mereka yang tahu lapangan. Size-nya, terus nanti mereka yang akan tektokan langsung dengan konsultan. Misalnya di requirement konsultannya harus tiknya itu tebalannya 7 mili, tapi di sini adanya 8 mili. Kalau mau 7 mili harus customize dan it takes time. Maka berbicara dengan konsultan. Ini gimana? Kita akan mundur 1 bulan karena customize gitu, butuh waktu. Nah, kalau si konsultannya approve, oke, lanjut. Tapi kalau nggak approve, ya kita harus cari another brand sampai ketemu gitu. Ya, jadi tidak presisi, kecuali kalau konsultannya itu memberikan wewenang kepada construction company, kepada kita untuk bagaimana nih, apa ada ide ataupun ada solusi dari pihak brand, mungkin mereka udah pengalaman seperti data center nih. Kita kan sekarang lagi menangani 2 data center yang ongoing. 2-nya lagi upcoming, tapi kita sudah menang juga tendernya. Nah, data center itu sangat amat precise gitu, karena kita nggak boleh salah. Nggak boleh sedikit pun nggak boleh miss gitu loh. Nah data center itu dari raise floor-nya, dari sistem lock pintu sistem safety lock pintunya itu harus requirement-nya harus sesuai dengan konsultan gitu. Pada saat kita udah submit ke commercial team, nah nanti commercial team itu akan menganalisa lebih lanjut. Bagaimana technical datanya udah sesuai apa belum, terus di lapangannya itu udah sesuai apa belum, termasuk time schedule ya mas. Jadi di China Construction itu presisinya itu bukan hanya tentang kualitas, kuantitas, dan size, tapi juga dari time schedule. Nah ini kita time schedule itu benar-benar wanti-wanti. Jadi yang namanya mulai dari PO, terus delivery time, terus pemasangan, itu kan pasti ada paralel, nggak mungkin semua dipasang dalam satu waktu, nggak mungkin. Pasti kan kayak misalnya pintu exit door gitu ya. Term pertama misalnya 20 pintu, term kedua misalnya 20 pintu lagi. Nah itu setelah pintu pertama yang 20 pintu pertama dipasang, yang kedua ditaruh di mana, itu harus jelas. Jangan sampai nanti numpuk nggak ada tempat, rusak. Nah kayak gitu. Jadi time schedule itu sangat ditekankan kalau di China Construction itu. Jadi nggak boleh miss. Karena kadang-kadang kita juga ada semacam penalti ya, tapi bukan penalti uang, tapi penalti kepercayaan gitu. Nah itulah, once ada supplier atau brands yang mengecewakan, kita nggak akan repeat order. Nah itu adalah punishment yang memang sesuai ya. Jadi kalau Anda memberikan kepuasan dalam bentuk kualitasnya bagus, time schedule-nya bagus, kita akan repeat order. Dan di China Construction payment sangat lancar. Jadi kita memberikan payment itu selancar mungkin agar si brandnya itu juga memberikan yang terbaik gitu loh. Satu dari delivery time, kedua dari kualitasnya juga nggak mau diturunkan, dari spesifikasinya juga sesuai, precise gitu. Nah itu. Nah ini
hal yang menarik nih Bu. Mungkin Ya, saya sedikit kasih mau bertanya sedikit Bu. Menarik oke. tadi bagaimana Brutno itu berkolaborasi atau bekerja sama dengan banyak konsultan perencana ya Bu ya. Misalnya Ya. seperti arsitek atau desainer. Nah, Mhm. mungkin saya juga coba bantu bilingual since China Construction is have a corporation with some of foreign architect gitu ya, arsitek luar negeri gitu. Biasanya kan mereka akan lebih saklek gitu istilahnya Bu, gitu. Yes. Dengan desainnya mereka, dengan study sizing yang Ibu Retno sampein gitu ya. Itu bagaimana Brutno dan teman-teman CSC itu bisa benar-benar meyakinkan bahwa material yang kalian butuhkan di Indonesia itu memang ada beberapa yang ready. Ada yang Ya. mungkin belum ada nih ternyata di Indonesia. Jadi butuh text time untuk deliver Ya. dan sebagainya gitu ya Bu. Ya. Itu juga perlu ada ilmunya tuh Bu gitu. Karena Ya. Ya. mungkin kalau kita tahu bersama arsitek atau perencana konsultan dari luar negeri itu seperti yang tadi Bu Retno sampaikan itu sangat sangat saklek mengenai timeline. Bagaimana Ya. step-stepnya sesuai apa enggak speknya. Tapi kadang-kadang kan obstacle-nya di Indonesia adalah belum tentu desain yang mereka buat materialnya di Indonesia juga udah ada tuh Bu gitu. Iya, Nah, itu betul. gimana tuh Bu menyampaikan dan Ya. trik-triknya gimana Bu Retno? Yeah, that's good question, Mas Prima. Tapi Mas Bayu, sorry, that's good questions. Tapi before I answer, I want to say hi my audience from Turkey. Hi, Mr. Yüksel. Hi, hello, Mr. Suksel. Thank you for your coming. Yes, actually he's now in Thailand. Yeah. Oh, okay. Yeah. That's a good question, Pak Bayu. Jadi there is a lot of specification that consultant give us in international standard size. Actually, not all of them are in Indonesia. In Indonesia, we must import, and it takes time. So that's the design team function is to make sure all the materials should be based on the consultant requirement, size, and all the things should be there on time. So sometimes we need to confirm and make a deal with the brands. If they need to import, we must make sure from where the first question, because nowadays from Middle East there is a problem, right? From Middle East, from sometimes they need more than 1 month because of the problem, and also the procedure for import. There is some procedure from the Bea Cukai. So our design team duty is to make sure all the procedure is based on the timeline, the time schedule. So we have to give spare time. Spare time itu actually sometimes 2 weeks. 2 weeks, yeah. If there is problems about the delivery, about the Bea Cukai, about the transportation, blah blah blah, we give spare time around 2 weeks, like that. And then if Indonesia doesn't have, we must import from China. Oke, ya. Kita tahu bersama di China, all many things about the materials they already have, and then it's quite near from Indonesia ya Bu. So untuk kebutuhan urgent, China can supply. Yeah, actually a lot of materials are from China, and they have good prices. I want to be honest. Although it's imported, but still more cheaper than Indonesia. That's interesting. I don't know what maybe the materials from China is more cheaper, or maybe the cost maybe more cheaper.
Nah, that's why we have to compare local product and import product like that, Pak Prima. Actually, we need the certificate is in international standard. From local products, we need TKDN. TKDN maybe minimum for 50% is must. But for like LEED certificate, fire rated certificate for doors, for exit doors, for fire doors, it must be international certificate NEN from Europe, standar dari Eropa. Actually, a lot of materials from Indonesia, like brands like for exit door or another metal doors, a lot of brands from Indonesia, but they do not have the international certificate for fire rated from minimum from European UN. A lot of products in Indonesia just have Damkar certificate. Jadi sertifikat dari Damkar Indonesia, dan which is we cannot use that. Yeah, that's why. Because in Indonesia, Damkar certificate is only the fire door, only can stand for the fire, not for the smoke. Actually, a lot of people die not just because of the fire, but because of the smoke. So the door must be sealed with seal to retain the smoke, and also it must be 2 hours fire rated. So many doors product in Indonesia only one hour. We cannot use that. That's why we have high standard for requirement for fire rated equipment like that. Terus also certificate for the green label. Nah, this is a lot of products in Indonesia very good, Pak. That's why saya tuh agak miris gitu. Banyak sekali produk Indonesia yang bisa kita angkat, ya. Kita bisa gunakan. Kualitasnya bagus, harganya bagus, tapi tidak punya sertifikat green label minimum from Singapura. Karena green label Indonesia nggak dipakai. Nah itu dia. Sampai kira-kira 3 bulan yang lalu, saya dan kolega saya tuh sampai mengumpulkan semua brand-brand di Indonesia yang bagus yang kita pakai, tapi mereka nggak punya green label from Singapura. Kita bantu, Pak. Sampai kita bantu, kita komunikasikan mereka ke konsultan pembuat green label Singapura, supaya barang-barang mereka kita bisa beli gitu loh, sampai segitunya. Nah itu mungkin peran dari pemerintah Indonesia untuk mengangkat produk Indonesia supaya bisa digunakan banyak di perusahaan internasional dari sertifikasi. Jadi bukan hanya TKDN, bukan hanya sertifikat apalagi tuh from Indonesia, but pemerintah Indonesia harus membantu bagaimana produk-produk lokal itu mempunyai sertifikat internasional agar bisa dipakai di perusahaan internasional. Once kita pakai, Pak, itu bukan hanya 10.000 kayak misalnya keramik ya, bukan hanya 3.000 meter atau 4.000 meter, tapi 50.000 meter, 100.000 meter. Kemarin saya tuh ada tender untuk keramik aja tuh untuk satu bangunan, Pak, itu 77 miliar untuk keramik aja nih. Coba kebayang nggak? Kita nggak bisa kasih tender itu ke produk lokal hanya karena mereka tidak memiliki sertifikat green label Singapura. Sayang kan? Nah, itulah saya berbicara di sini juga pingin gitu supaya produk Indonesia itu bisa dipakai. Tapi saya kan harus mengikuti rules dari International Construction ini, semua by certificate submitted. Nah, once sertifikatnya nggak ada yang sesuai yang commercial team mau, konsultan mau, ya nggak bisa lewat. Even saya submit nggak bisa diterima gitu loh. Nah itu yang sangat disayangkan. Itu hal yang menarik yang harus pemerintah Indonesia harus pikirkan ke depannya. Oke. Gitu. Nah ini juga mungkin perlu digarisbawahi juga bagi teman-teman vendor material brand ya Bu ya. Jadi once kita mau ingin mengejar project internasional gitu yang skalanya internasional, walaupun projectnya di Indonesia gitu ya,
standar dari konsultan-konsultan luar negeri itu betul-betul tidak hanya bagaimana barang ini bisa teraplikasi dan murah, tapi juga Iya, betul. bagaimana spek-speknya, how to applicable in the project, and then Iya, how to after sales and everything, warranty and iya, everything itu betul-betul bisa bisa terlaksana dengan baik gitu ya Bu. iya, betul. Jadi that's why the government should help local product Hmm. to make international certificate. Dan ini Hmm. Pak, kita tuh nggak main-main loh. Jadi bukan hanya proyek di Indonesia, tapi proyek di luar negeri. Jadi kemarin ada kolega saya di Thailand, dia menggunakan produk Indonesia. Karena Hmm. pada saat 6 bulan yang lalu kan dia kerja bareng saya di kantor head office ini. Kita Hmm. mendatangkan banyak brand lokal brand from Indonesia, Hmm. presentasi dan lain-lain. Dan ternyata sesuai dengan spesifikasi proyek yang di Thailand nih, sesuai harganya, spesifikasinya, dan dipakai ke Thailand. Nah, artinya apa? Artinya itu membuka peluang juga untuk ekspor ke negara luar, asalkan spesifikasinya sesuai dengan standar internasional dan mempunyai data hitam di atas putih, sertifikat gitu loh. Itu yang harus diperhatikan sebetulnya dari pemerintah Indonesia untuk kalau mau membantu produk lokal bisa bersaing gitu. So since you said the China have so many materials and quite cheap, Yeah. But from Indonesia we can fight with the quality and Yes. certificate document. So Yes. we can fight in the project international. Ya, Bu? Yes. Yes. Okay. Because China products when it come to Indonesia, it should be by tax, bea cukai, bla bla bla. But from Indonesia, we can use without tax, without bea cukai dan lain-lain. Nah, itu bisa menjadi kelebihan bagi produk Indonesia bersaing di harga. Dan fabric visit itu nggak main-main. Fabric visit itu kita ngecek mulai dari ketersediaan bahan baku mereka cukup apa enggak, ketersediaan bahan baku, terus proses manufacturing mereka itu bagaimana, terus ketiga SDM di pabrik itu bagaimana, apakah SDM-nya cukup ataukah enggak, terus delivery time-nya bagaimana, kita sampai sedetail itu gitu. Nah, itu yang mungkin produk-produk Indonesia harus mengevaluasi bagaimana standarnya bisa bersaing dengan produk luar negeri gitu. Menarik karena tadi seperti yang Bu Retno sampaikan gitu ya. Kalau tadi pertanyaan saya kan di depan konsultan asing ini kan mereka sangat concern dengan berbagai macam standarisasi gitu ya. Yeah. Untuk memenuhi standarisasi itu kan berarti juga quality-nya bagus dan sebagainya gitu ya. Sedangkan material-material lokal kita nggak kalah berarti pada dasarnya memang ada beberapa proyek yang kita harus bisa fight dengan kualitas dan sertifikasi yang memang harus mengikuti requirement-nya mereka gitu ya. Karena memang kalau mengikuti requirement mereka pasti semuanya kelayakan, keamanan dan sebagainya itu bisa terjamin. Dan mungkin untuk beberapa proyek luar negeri yang masuk ke Indonesia bisa dibilang mungkin kadang-kadang harga malah nggak jadi masalah ya Bu. Yang penting mengikuti requirement standarisasi mereka gitu ya Bu Retno. Iya, betul Pak, ya betul. Jadi ini seperti yang ada di share screen saya ini ada fire rated. Ini yang pasti ditanya setiap kali presentasi, pasti ditanya green label, LED, fire rated, international certificate. Kalau yang dari lokal itu kan biasa TKDN, SNI itu udah biasa ya dari dari Departemen Perindustrian. Nah itu yang udah pasti terbiasa ditanyakan repeat itu mereka kalau yang udah biasa brand-brand yang udah terbiasa bekerja sama kita, dia udah tahu Pak presentasinya kayak apa, technical data, certificate, terus
warranty. Nah itu warranty juga kita compare Pak, warranty itu. Jadi kita bikin comparison table untuk warranty. Brand A berapa tahun, brand B berapa tahun, brand C berapa tahun. Nah itu juga kita harus tanyakan, ada yang bilang 5 years warranty, tapi for the whole system atau for the part time. Jadi ada yang ada yang memanipulasi juga nih. Jadi ternyata yang 5 tahun ini hanya ininya aja, sistem mekaniknya aja, tapi material dalamnya hanya 3 tahun. Nah, ada juga seperti kita. Jadi kita kayak bikin perjanjian gitu Pak, ini harus semuanya 5 tahun gitu, harus spesifik. Nah begitu juga dan after salesnya itu bagaimana nanti untuk maintenance-nya atau ada kerusakannya atau apa, kita sangat detail gitu. Oke. Halo. Jadi dari ya Pak. Bu Retno, suara saya terdengar Bu? Terdengar jelas. Apa saya koneksinya yang kurang bagus? Jelas Pak, saya dengar jelas. Ini saya bikin. Sudah kembali. Baik, silakan. Saya bikin bagan Pak. Jadi dari konsultan ke design team, lalu ke baru nanti di design team ini kan kita olah ya, dari brand-brand itu kita bikin analisa tabel, comparison, lalu kita kirim ke commercial team, itu all by data Pak. Semua all by data. Submitted. Nggak pernah orang ketemu orang berbicara. Bahkan saya aja nggak tahu commercial team yang menangani project A di side project sana siapa, saya nggak tahu. Itulah yang membuat kita itu jadi konsisten. Tidak ada markup, tidak ada perbedaan antara yang di lapangan dan yang di kertas, semua sesuai gitu. Nah, dari commercial team baru kita ke decision. Keputusannya apa nih dari commercial team? Baru mereka mengeluarkan PO, terus delivery time, construction, and then warranty. Seperti itu Pak. Jadi semuanya benar-benar yang all by data talks. How to select the right materials and brands for international construction. Jadi ini yang tadi saya udah bilang ya Pak, untuk fire rated ini kita minimumnya European Standard Certificate. Kalau European green label, ya Bu ya? Ya European ya. Dan banyak sekali produk di Indonesia itu Damkar. Kita nggak pakai. Damkar Indonesia kita nggak pakai. Nah untuk green label kita minimumnya dari Singapura. Indonesian Green Label kita nggak pakai. Lalu ini tata cara how the commercial team choose which brand. Jadi saya selalu berbicara. Jadi once 3 brand itu presentasi di kantor saya, biasanya levelnya minimum manager atau technical atau director ya. Saya langsung stick seperti ini ke mereka. Pak, tolong langsung kasih quotation the best price. Jadi nggak usah pakai nanti 2 kali kirim quotation, 2 kali kirim harga, karena nanti yang rugi Bapak sendiri. Nggak akan, saya submit, begitu di commercial team harganya kalah, udah langsung bye-bye, nggak dipakai. Jadi nggak ada kita nanti, Pak kirim lagi harga kedua atau ketiga, nggak ada. Jadi please give your best price langsung pada saat first submit. Jadi ini brand A, brand B, brand C, nanti tim komersial akan pilih brand mana yang terpilih. Itu requirement-nya harus must have yang pertama best price, best quality, and best time schedule. Yang paling penting itu Pak, yang kita lihat. Gitu. Nah nanti semuanya itu sesuai nggak spesifikasinya sama drawingnya dengan apa yang konsultan berikan. Gitu. Oke. Bu, saya langsung mau tanya nih Bu, mengenai slide yang tadi. Kadang-kadang kan di some of material atau brand gitu, they have mungkin perhitungan sendiri mengenai harga. Terus juga ada yang beberapa mereka hanya bisa supply materialnya aja. Kadang-kadang ada pertanyaan, kita mau harga terpasang ya, kita mau materialnya aja, gitu Bu. Nah itu kan menarik tuh Bu. Biasanya Bu Retno itu lebih condong untuk material-material apa saja yang harganya itu harga terpasang dan hanya materialnya aja Bu. Ya good question Pak. Jadi sometimes itu ada beberapa material yang memang harus presentasi bersama perusahaan aplikatornya. Betul. Nah jadi mereka biasanya udah punya rekanan kan, misalnya brand A rekanannya si B. Nah jadi saya minta keduanya langsung datang. Pak, your brand biasanya pakai apa nih, aplikator perusahaan apa? Langsung bawa. Nah nanti kita duduk bersama,
Jadi duduk bersama, bagaimana si brand A itu memberikan the lowest price yang bisa Bapak berikan. Lalu si aplikatornya itu juga memberikan harga the best. Lalu dia bikin quotation dua bentuknya. Satu with terpasang, satu lagi only material. Gitu. Lalu kita submit ke commercial team, karena begini Pak, ada beberapa material yang commercial team pinginnya emang ada dua harga gitu, yang terpasang sama yang only materials. Karena kalau misalnya bagi mereka yang harga terpasang itu jauh lebih mahal dari requirement mereka, dari perhitungan QS mereka, mereka pasti akan beli materialnya aja gitu. Ya gitu. Jadi kita kasih biasanya dua option kita submit. Gitu. Walaupun misalnya produk materialnya ini tuh memang suggestion dari brandnya itu terpasang gitu ya Bu? Iya gitu. Tapi untuk operation price-nya bagi commercial team, kalau kadang tuh soalnya gini Pak, suka bingung juga ya, kadang materialnya murah, tapi udah masuk kenapa aplikatornya mahal ya? Gitu. Kadang-kadang tuh banyak yang mengeluh ke saya gini, direktur brandnya, Bu, saya tuh udah kasih harga murah, the best banget Bu, tapi ini kenapa oke kalau kayak gitu Bapak kasih ke saya quotation harga materialnya aja deh, nanti kita bisa submit ke commercial, nanti mereka choose which one gitu. Menarik. Baik, kita lanjut lagi Berta, silahkan. Ya ini analyze 3 bands based on the first one must be good price. The second one, quality based on BOQ. Ya ini Pak, jadi specification-nya harus presisi. It must be precision with the BOQ and the drawing also. And the third one must be time schedule, on schedule. The fourth one, project reference. Nah, this project reference is also important. When the brands make presentation in my office, they should presentate about their project reference. For example, now they are presenting about a data center. So the brand should have project reference about data center they already done and they already ongoing project. Which one? The project data center and which part you guys work and until now how is the progress? We should know. Jadi kita juga harus tahu. Jadi kita nggak sembarangan ambil brand yang skupnya itu minimum nasional. Kedua, yang mereka punya enough modal, enough SDM juga, enough modal. Dan yang paling saya pikirkan yang mengesankan atau enggak itu bagaimana cara mereka presentasi. Jadi gini Pak, itu sangat menentukan banget. Kalau mereka bawa tim lengkap presentasinya, they bring the whole team complete to the presentation, the director, the technical, the marketing, and they also give us the drawing and then the warranty, all complete data. Nah, that will be a good point for them that I will submit like that. Because sometimes there are some brands not good in presentation, Pak. First, they cannot speak English. Jadi belum apa-apa, kadang-kadang gini, Ibu bahasa Inggris saya kurang bagus, nanti Ibu bisa bantu ya. Oh oke. Terus yang kedua, kadang mereka nggak bawa lengkap data lengkap, itu yang bikin saya pusing. Sebelum mereka datang, saya selalu WA, bawa technical data yang lengkap, bawa brosurnya itu soft copy dan hard copy. Terus sama kalau bisa bawa mock up gitu loh, sampel kecil gitu. Ya itu penting banget gitu, karena kan kita bisa ngelihat mereka kayak seperti apa gitu. Nah once mereka nggak lengkap, itu membuat saya kecewa gitu. Berarti mereka nggak profesional. Nah jadi ada brand-brand tuh Pak yang sangat bagus ya, kayak Race Floor itu kan dia harus kayak kompartemen untuk data center itu kan mereka harus jeli banget Pak baca data dari konsultan. Mereka harus bisa menerjemahkan denah dari konsultan menjadi kompartemen itu 3D-nya terus jadi, dan mereka presentasi ke saya tuh udah jadi Pak, udah lengkap, Ibu nanti ini begini. Nah itu baru ini berarti profesional gitu. Itu yang membuat nilai tambah juga bagaimana I choose the brand.
Jadi Gitu. sebetulnya teman-teman vendor material atau brand-brand material building ini nggak perlu khawatir ya Bu, pada saat khususnya meeting dengan Bu Retno dan Mhm. mungkin rekan-rekan dari China State Construction gitu ya. Biasanya kan kadang-kadang masih ada yang berpikiran, datanya jangan lengkap-lengkap dulu deh gitu, atau mungkin kita bikin sampel drawingnya jangan lengkap dulu, takut idenya diambil. Sebetulnya malah enggak ya Bu, itu malah nilai plus Enggak. untuk Iya, brand-brand itu ya Bu. iya. Because all their data are safe with us. We will not share, and then Hmm. all their data make us to see the clear. Jadi kalau udah berupa data gambar, berapa nih pintunya, berapa ininya, berapa kacanya, berapa meter, quotation-nya berapa. Jadi it makes the commercial team easy to read. Gitu loh. Kalau mereka easy to read, mereka oke, ini apalagi kalau bahasanya bahasa Inggris yang bagus ya. Karena gini, ini juga hal yang menarik juga nih Pak Prima. Sekarang banyak banget translation pakai Chat GPT. Jadi ada juga translating quotation pakai Chat GPT gitu. Jadi kadang agak rancu gitu. Saya bilang ini kamu harus clear ya. Jadi kalau yang ini satuannya misalnya kilogram, yang ini juga kilogram. Gitu. Jadi jangan sampai mereka nanti bingung ini maksudnya gimana gitu, karena commercial team kita actually itu 90% orang expat gitu, yang mereka ya jadi kadang mereka juga nggak begitu bisa bahasa Inggris yang fluent, jadi mereka baca size, baca angka, baca price gitu. Jadi yang di tabel itu yang mereka baca angka harga, angka satuan atau ukuran, sama angka price gitu. Nah, itu yang membuat saya pilih juga supaya para brand ini juga membuat semudah mungkin datanya dibaca. Dan yang perlu digarisbawahin juga ya Bu ya, kalau kita memang dalam tanda kutip mungkin di sini banyak teman-teman vendor material yang ikut juga gitu ya. Mungkin pada saat mengejar satu project dari China State Construction belum terpilih, tapi kalau misalnya dari awal diundang, impresinya udah bagus, datanya lengkap, nggak menutup kemungkinan di project-project lain itu bisa dipanggil dan mudah-mudahan digunakan, kurang lebih gitu ya Bu. Yang penting memang gimana caranya impresi dari setiap brand itu bisa memberikan data yang baik, mempresentasikan yang baik gitu, selengkap-lengkapnya gitu ya Bu Retno ya. Ya. Actually, I always said to them like this, don't worry, if you don't choose in this project, it will be more projects, upcoming projects, hundreds projects. I said to them, Pak, don't worry, just give us your best price, your best quality, and your best time schedule. And then, actually Pak, bukannya kita sombong, banyak sekali brand materials itu bilang begini ke saya, Ibu, kita kasih margin, kita ambil margin keuntungannya kecil. Cuman kita pingin sekali aja bekerja sama dengan China Construction untuk portfolio dia gitu. It's another for them gitu. Jadi sepertinya bukan ada sombong ya Pak. Sepertinya kalau udah pernah dipakai China Construction, it means their brand itu udah standarnya udah bagus gitu. Jadi untuk portfolio mereka. Ya gitu. Iya, tadi seperti cerita Bruto di awal gitu ya, kolega Bruto dari Thailand ternyata malah tertarik menggunakan produk Indonesia gitu ya untuk ulang gitu ya. Yeah, and she's also interview for the presentation for the same person, the same director that I was interview him 6 months ago. Jadi repeat order Pak. Kesimpulannya kita tuh repeat order. Jadi as I talk to them, don't worry, you just give us best presentation. If you not be chosen now, you will be chosen in another project. And if you already we choose you, just give the best quality in the field. We will repeat order. Dan itu terjadi Pak. Kita di China Construction itu orangnya gampang. Jadi begitu dikasih bagus harga, kualitas bagus, time schedule bagus, kita pasti repeat order. Tuh teman-teman vendor material yang hadir di garis bawahi, jadi nggak perlu khawatir ya Bu ya. Don't worry, don't worry. If you chase one project from China State Constructions, I think CSC have so many projects not just in Indonesia ya Bu.
Eh, ini jadi project kita itu huge project Pak, in around the world. Jadi yang terbesar itu sekarang now the biggest project is in Egypt. Jadi 1 hour drive from Cairo, we built a city Pak. Jadi we built a city consists of 14 towers. One of it is the highest towers in Egypt. Gitu. Ini atasan saya barusan kemarin baru terbang ke sana. Saya bingung, perasaan kemarin sore ada di mejanya, kok pagi-pagi udah nggak ada. Miss, jadi jangan heran kalau misalnya di kantor saya itu gini Pak, tiba-tiba orang menghilang, nggak tahu kemana, tiba-tiba, oh ya, I already in Egypt, or I already in Shanghai. Tiba-tiba ada tender baru masuk gitu, and they need some engineer to go there, gitu loh. Jadi suddenly, gitu. Oh, menarik. Baik. Kita lanjutkan lagi Bu, silahkan. Ya, boleh. Ini yang saya berikan ini lebih dari ini ya, how to be an international engineer ya Pak. Indonesia perlu bukan hanya SDM yang pintar dan jujur, tapi juga yang bermindset dan berpola pikir jauh ke depan, open-minded dan bersaing dengan international standar dan bermental tough. Nah itu paling penting Pak, bermental tough itu, karena itu bermental tough itu actually nggak diajarkan di akademis ya Pak, itu diajarkan di lapangan. Jadi semakin banyak ditempa, semakin banyak dimarahi, semakin banyak dijatuhkan, itu semakin kuat gitu. Jadi kalau di international construction itu nggak boleh baper intinya Pak. Jadi ya mereka ngomong tanpa basa-basi ya kalau bicara ya. Jadi hey, what is this, bla bla bla. Terus kalau misalnya mereka nggak suka, bilang nggak suka gitu. Terus kalau mereka bilang nggak suka, apa konsep Anda? Anda harus punya konsep yang bisa Anda pertahankan. Ya, kita harus pertahankan. Yes, I choose this because bla bla bla. Semuanya harus berdasarkan analisa, teori dan ada presentasinya. Jadi kita nggak bisa sembarangan memilih opini kita, tapi kita harus punya argumentasi. Nah, that's why mental yang tough itu diperlukan gitu Pak. Ini di sini ada gambar saya lagi, I lead my team checking all manufacturing process. Ini kita lagi visit Lion Metal Doors Factory. Ya, ini produk brand Singapura tapi produknya ada di sini di Cibitung sini. Saya bawa tim China expatriat saya datang ini. Gitu. Kita langsung melihat produksinya, terus jumlah bahan baku mereka apakah cukup gitu. Semuanya kita cek. Nah ini yang saya ceritakan tadi Pak. Ini ada, this is the side project of the two Sudirman. As you can see, this is the big side project office I ever seen. So big. All our engineers from Japan, China, and few of them are from German for technical. And all 90% are men. From Indonesian worker, maybe only for the HRD or for finance, but for the engineer, all from Japan and China. Oke. Bu Retno, saya jadi ada pertanyaan deh Bu mengenai teman-teman CSC yang bekerja di site gitu ya Bu. Biasanya kan pasti Bu Retno you already have a timeline how is this projects can be done gitu ya Bu. Nah, after the project is done, gimana teman-teman yang bekerja di site Bu? Apakah akan ada dikembalikan lagi ke divisi masing-masing di misalnya kembali lagi ke headquarter di New Soho atau dikembalikan lagi ke negara masing-masing? Pasti kan ini pasti akan bisa dibilang mengundang teman-teman CSC dari negara yang lain untuk membantu kan Bu? Itu biasanya gimana sih menurut Mbak? Interesting question. The answer is they never finish their job. Jadi selalu ada job baru. Jadi mereka nggak sempat pulang, nggak sempat pindah ke head office ataupun nggak sempat pulang untuk cuti ke negaranya. Udah ada another job, udah ada another project, gitu Pak. Iya, jadi mereka baru selesai misalnya di Cikarang project. Itu yang project yang di Medan udah menanti gitu loh. Jadi udah tinggal transferring aja. Itu never ending project Pak, kita never ending project. Dan it's real gitu. Jadi kita yang namanya project tuh nggak pernah berhenti. Dia teman-teman ini akan ditempatkan di project, langsung ditempatkan di project baru ya?
proyek baru. Misalnya pun mereka butuh transisi biasanya di head office gitu. Tapi itu pun paling cuma seminggu 2 minggu, terus mereka langsung ditempatkan lagi ke proyek berikutnya Pak gitu. And it happens like that. Bahkan di proyek yang sebelumnya belum kelar aja gitu udah dipindahin ya. Seperti kolega saya itu tiba-tiba suddenly semalam saya ketemu tiba-tiba paginya udah nggak ada, udah bye-bye, udah di Thailand. Secepat itu gitu movable-nya. Gitu. Oke, berarti memang benar-benar dinamis ya Bu, dunia gitu. Pekerjaannya ya, gitu. Iya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali, silakan Bu Retno. Ya, ini my latest project in Indonesia was the two Sudirman Oasis will be the icon of Indonesia. The highest skyscrapers in Indonesia. Super block consists of high-end apartment, office tower, and mall. The apartment start from 20 billion rupiah for one bedroom. Untuk satu kamar ya Bu? Ya. Ya. Jadi it's an honor for me to be the part of history of Indonesia. Icon building as manager design team engineer for decoration branch in PT Construction State Developer Shanghai. I'm so proud I'm being chosen as local Indonesian engineer beyond all expatriate international engineer. Jadi Pak, kalau kita boleh main ke site project Sudirman, itu seolah-olah kita bukan ada di Indonesia Pak. Jadi kita tuh kayak ada di some projects di China ataupun di Jepang gitu, karena bahasanya juga bahasa, saya dengarnya tuh bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jepang, ambience kerjanya, terus cara mereka misalnya mulai dari meja satu terus dia mau ngeprint, mereka tuh nggak yang santai jalan, enggak, cepet, ritmenya tuh cepet gitu Pak, ritme bekerjanya, dan nggak santai yang kelemar enggak. Jadi yang kalau di depan laptop, iya emang mereka kerja gitu, nggak ada yang browsing ataupun apa, atau main HP, nggak ada. Jadi emang bener oke, work. Kita kan ada jam-jam ngantuk ya biasanya Pak ya, jam 2, jam 3 kalau orang muslim kan sholat atau apa ya. Nah mereka tuh nggak, jadi bener-bener yang kalau waktunya istirahat, ya istirahat. Mereka melakukan itu untuk makan, dan mereka ada budaya tidur sejam Pak. Bedanya orang Cina, orang Jepang itu, mereka punya budaya tidur sejam. Agar apa? Agar setelah masa istirahat selesai, mereka fokus. Udah istirahat, mereka fokus untuk bekerja lagi. Dan mereka biasanya, karena mereka ekspat ya, jadi tinggalnya, rumahnya kan bukan di Indonesia. Jadi mereka pikir, ngapain saya pulang balik ke apartemen jam 5 sore? Lebih baik saya pulang jam 8, saya dapat uang dari overtime gitu. Dan overtime kita bukan dari jam 5 sampai jam 8, tapi overtime kita baru mulai jam 8. Dari segi ini juga Pak, datang ke kantor ya, itu harus on time. Jadi begitu once datang ke kantor, misalnya masuknya itu jam 7.30, kita masuk 7.30 Pak di site project ya, 7.30 itu udah rapi. Jadi udah pakai safety engineer, udah pakai apa, dan kalau mereka turun ke lapangan, mereka udah punya kartu untuk turun ke lapangan, udah safety clothes-nya, helmnya, udah dengerin instructure-nya dulu, udah beres semua. Nggak ada yang datang ke kantor, aduh mesti ke toilet dulu atau mesti sarapan dulu gitu ya, nggak ada. Nggak ada tuh ya Bu ya. Atau bikin kopi dulu gitu, nggak ada gitu, itu nanti gitu. Jadi kemarin saya sempat ini Pak, HRD manager kita kan orang China ya, itu saya sangat suka banget, disiplin banget. Jadi dia berdiri Pak, HRD manager berdiri di pintu masuk, dia pegang jam, dia pegang catatan. Jadi begitu orang-orang yang telat masuk, ditanyain, walaupun cuma telat 2 menit, why you late? Tomorrow no late. Jadi benar-benar di pintu dijaganya Pak. Jadi kayak satpam untuk menjaga kedisiplinan, menjaga etos kerjanya itu maksimal gitu loh. Jadi enggak. Dari menurut saya itu bagus sih Pak. Jadi semangat kerjanya juga benar-benar semangat gitu. Jadi enggak yang kelemar gitu. Yang di set Sudirman ya Pak ya. Ini tanahnya itu collaboration with Taspen dan Ben Hill Property. Terus main kontraktornya itu China Construction dan Taisei, Mitsubishi Taisei. Mitsubishi Taisei is the biggest construction company in Japan. Dan ini konsultannya semuanya itu, the consultant is from abroad. Main architect from USA, structure designer from UK, interior design from Super Potato Japan, facade designer from Inhabit, landscape engineer from Thailand, medical engineer from Singapura. Jadi nggak ada yang from Indonesia. Gitu. Nah,
Bu Retno, ini kalau boleh di-spill sedikit ya Bu, dari Ya, segi khusus untuk proyek yang Sudirman Tower ini, ya. itu Oasis ini itu secara timeline rencananya akan rampung dalam waktu berapa lama, Bu Retno? 7 tahun lagi, Pak. 7 Baru tahun lagi handover. ya? 7 tahun lagi, ya. Oke. Bapak, Nah, I already see, Pak. Jadi itu bikin bore pile-nya, pondasi ke bawahnya, Pak, itu sangat dalam. Dan saya baru kali ini ngelihat untuk bikin bore piling dan bikin kerangka besinya, mereka punya pabrik on the spot. Jadi bukan pabrik dari luar, tapi mereka mau pabriknya yang mengukir. didatangi ya Bu, ke Indonesia Iya, gitu ya? punya pabrik sendiri on the spot gitu. Makanya saya kemarin kaget, wow, sampai segitunya. Mungkin saking banyaknya ya Pak ya yang dibutuhkan. Jadi mereka bikin pabrik on the spot. And my another questions Bu, how is the people from another country when they have a project in Jakarta, especially since we know Jakarta have so many obstacle like a float, like di Sudirman itu kan kita tahu tempat areanya tuh sangat terbatas gitu Bu. Terus kita tahu mungkin ya mudah-mudahan dengan proyeknya ini bisa jadi salah satu landmark buat Jakarta gitu ya, karena setahu saya untuk gedung-gedung percakar langit di Indonesia khususnya di area Sudirman gitu ya, itu tempatnya sudah terbatas. Terus kita tahu di Indonesia ada obstacle tadi seperti saya bilang kayak pasti ada banjir. Mungkin juga nggak tahu ya di Jakarta mungkin tanahnya apakah cukup solid atau enggak gitu ya. Pendapat mereka gimana Bu mengenai Jakarta khususnya dari engineer luar nih gitu. Jadi they said Jakarta people is very nice. Dan ambience-nya di Jakarta juga memang sih crowded ya, sangat crowded gitu. Crowded dan untuk Duto Sudirman project ini kan limited area gitu, jadi nggak ada parkir, nggak ada. Mereka tapi untuk ke apartemen mereka walking distance. Koneksi Bu Retno. Halo, selamat. Ya, sudah kembali lagi Bu Retno. Boleh diulang Bu? Ya, kalau dari segi pendapat ekspatriat China ekspatriatnya, mereka they said that Indonesian people is nice and city of Jakarta is very good. The ambience of Jakarta, although it's crowded, traffic is the number one problem for them. So they don't want to go so far from the project, even it's urgent, like that. So they walking distance from the project to the apartment. They choose the nearest apartment walking distance, and then after lunch, usually they sleep in the apartment for 1 hour and then go back to the office like that. Because of the limited area, they cannot park, they cannot like there's no park surround Jakarta like in other country. There's limited area for public, like that Pak. Oke. Tapi kalau dari sisi teknis Bu, gitu. Tadi seperti sampaikan itu kan pasti untuk membangun konstruksi segitu besar dan tingginya gitu ya. Itu kan juga butuh kesiapan lahan Bu. Nah itu dari teman-teman engineer CSC ini ada obstacle-nya nggak sih Bu gitu? Yang Oasis, kita mungkin fokus di Oasis dulu. Yang Oasis yang Oasis memang lahannya very limited area Pak. Jadi memang even we cannot park the car in the side office. We should park in the other buildings because at the side office only for the project car, for the for bring the materials from drop off like that Pak, gitu. But in other project like this picture is data center, PDG data center at Cikarang. There is a lot of land, so we can park here. This is my presentation with my colleagues from China. We having presentation from raised floor for data center. Oke.
Nah, ini menarik juga nih Bu yang mau saya tanya. Ini kan kalau untuk material tadi Bu Retno sempat sampaikan bahwa standarnya itu sudah jelas gitu ya kalau di Ya, China State Construction gitu ya. Selain harga banyak hal-hal yang lain yang sangat diperhatikan. Tapi untuk membangun sebuah bangunan gitu ya, mau itu yang mungkin middle low atau yang high end sekali gitu ya, yang mungkin tingginya juga cukup tinggi, itu kan juga butuh tambahan seperti apa namanya, produk-produk konstruksi seperti kayak apa istilahnya Bu yang buat menambah tinggi itu alat-alat beratnya Bu. scaffolding Iya, dan scaffolding crane dan dan lain-lain alat-alat ya. brand yang Ya, lain ya, gitu ya. Itu ya. kalau dari CSC sendiri itu sudah cukup meyakini vendor-vendor alat-alat berat di Indonesia sudah cukup mumpuni, atau ada beberapa hal yang akhirnya harus tetap dibawa dari sana atau diimpor dari Enggak, luar gitu, Bu? enggak. Kita semua sewa dari vendor Indonesia. Alat beratnya crane, Hmm. scaffolding ya, kita sewa. Ya. Oke, berarti di Indonesia untuk alat-alat berat sudah cukup mumpuni berarti Bu ya, Sudah untuk cukup mumpuni mengikuti ya. 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 space dan flow kerjanya dari Iya. CSC gitu ya, Bu Retno. Ya, sudah cukup. Oke. Nah, ini yang project di data center nih Bu ya. Ya, itu lagi presentasi dari Race Floor nih Pak. Jadi ini satu brand lokal Indonesia. Ini kolega saya, he only can speak English sometimes. The vendor cannot speak English very well, so I need to translate. And then sometimes what the point of my college is, I need to translate to the vendor. Translate to them. Yeah. This is this when we fabric visit to Lion Metal Factory, we talk about the price. Yeah. Yes. Jadi betul-betul seperti yang tadi Bu Retno sampaikan ya, karena mungkin CSC proyeknya nggak hanya cuma 1, 2, 3, kayaknya udah bisa, udah nggak terhitung tangan lah gitu ya istilahnya gitu ya. Jadi betul-betul di setiap proyek itu memang sudah ada site-site untuk teman-teman CSC, mau itu dari lokal ataupun yang overseas gitu ya, atau yang warga asing itu untuk bekerja ya Bu. Jadi mereka tuh tidak bekerja di kantor, tapi memang sudah disediakan site khusus tertentu di dekat site gitu ya, biar lebih maksimal gitu ya Bu Retno ya. Iya pasti, pasti. Yang ini tadi. Nah ini di kantor site office di project nih. Tapi kelihatannya bagus ya Pak. Nah perbedaan site project office kita itu sangat amat bagus. Jadi kalau perusahaan konstruksi lain lokal Indonesia mungkin dari kontainer ya. Kalau kita enggak. Kalau kita semua walaupun ini cuma temporary building, tapi kita seolah-olah di permanent building. Sampai ada lobbynya, AC-nya baru. Coba Bapak lihat ini. Semuanya udah SOP-nya bagus, interiornya. Walaupun ini sekali pakai buang ya. Dan ini safety-nya tuh sangat, aduh Pak, benar-benar. Jadi mau masuk ke project aja tuh kita pakai tab kartu. Itu padahal side project loh. Iya. Pakai tab kartu dan nggak semua orang boleh masuk gitu. Jadi harus bahkan vendor kalau masuk aja harus dijemput sama saya atau sama kolega saya. Jadi nggak boleh sembarangan masuk. Dan itu masuknya tuh semua pakai safety clothes, safety helm dan lain-lain. Dan tiap ujung, every corner of the buildings there are fire system, and they write the engineer who responsibility for the fire and also his phone number. So if fire happen or something happen for the electricity, the engineer must responsible to come first. Jadi sebegitu SOP-nya tuh sebegitu ketat gitu Pak, untuk fire, untuk safety entrance, untuk semuanya lah gitu. Bapak bisa lihat sendiri kan, ini sepertinya kayak permanent building, padahal ini cuma temporary doang ya. Makanya kenapa mungkin akhirnya project owner gitu ya, atau kalian dari China State Construction ini udah cukup yakin dengan tanggung jawab dari China State Construction ya Bu, karena tidak hanya memantau dari jauh gitu ya,
Tapi betul-betul serius untuk teman-teman CSC itu jagain lah project ini dari pondasi istilahnya sampai dengan topping off istilahnya gitu ya Bu. Iya, iya. Jangankan hasil kualitas bangunan, dari kantor side project-nya aja udah sebagus ini mereka bikin gitu. Iya, iya betul. Iya, iya. Terus juga ini juga suatu ini juga Pak, kelebihan kita tuh kita selalu memberikan semuanya itu sesuai dengan apa yang ada di kertas. Jadi nggak mungkin kita memark up ataupun apa. Jadi memang benar-benar dijaga kualitas. Makanya once kita dapat tender, kita menang tender, kita harus cari tahu background owner kita, background klien kita. Dari segi ekonomi mereka bagus nggak? Karena kalau dari segi payment mereka kurang bagus, sedangkan kita payment ke vendor, payment ke semua tenaga kerja bagus, kita yang rugi kan. Jadi kita selalu memberikan yang terbaik untuk the project. That's why kita first thing to do adalah cek background owner atau klien gitu, supaya memastikan keuangan money flow mereka tuh aman gitu untuk kita melakukan pembangunan ini gitu. Berarti kalau dari sisi sebuah kontraktor gitu ya, itu sangat cukup wajar untuk selain kita menerima istilahnya menerima request pekerjaan gitu ya, menerima pekerjaan dari klien gitu, kita juga bisa sangat wajar untuk kita ngecek kembali ke kliennya ya Bu. Ya, wajib itu. Background perusahaan itu, ownernya, cash flow-nya, harus dia punya project di mana aja, harus experience project mereka, ada nggak yang pernah tersendat atau terbengkalai ataupun mati di tengah jalan, kan banyak yang kayak gitu ya Pak. Kita harus cek background. Dan makanya sampai saat ini CSC cukup dipercaya ya Bu untuk bisa menghandle project-project yang cukup prestisius gitu, karena ya contoh tadi kayak Oasis, terus juga data center kan sebuah project yang nggak main-main gitu ya. Banyak barang-barang yang memang high end level standar gitu, yang nggak bisa nggak hanya cuma istilahnya kalau keramik yang standar aja, pasti akan ada leveling dan sebagainya gitu ya Bu. Iya. Semua spesifikasinya sangat lengkap Pak, bahkan untuk nggak hanya thickness-nya, tapi tingkat penyerapan air, LED. Terus kalau di data center itu tingkat statis keramiknya itu nggak boleh menghantarkan listrik, karena kan data center kan semua tentang kabel-kabel ya. Terus tentang safety-nya juga. Ya, kita memang benar-benar ketat sekali sih requirement SOP-nya itu gitu. Menarik. Ini juga di site Ibu ya? Enggak, kalau ini di head office, saya tiap hari minimal ada 2 presentasi meeting kayak gini Pak, minimal 2. Jadi kalau misalnya nanti vendor ada yang WA saya gitu, mohon maaf kalau kadang-kadang WA-nya nggak kejawab sampai 3 hari. ataupun nanti baru ditelepon, nanti bilang Bu ada waktu kapan gitu. Saya bilang pasti kalau baru ngomongnya hari ini nggak mungkin minggu ini dapat, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi gitu, karena saya harus arrange lagi, karena banyak banget nih presentasi kayak gini Pak, tiap hari kayak mereka melakukan presentasi, dan saya membuka as long as the brand has requirement like the certificate, the project reference based on our requirement, it's okay, you can come presentation. But I cannot promise you that I will give the projects to you. It's not my authority, because we have so many engineers to analyze your product. We have the commercial team also. So what I do is open the door for you guys to make presentation. If your brand is good for us, I can take your data in my bank data, and then when the consultant need specific the materials, I can invite you to presentation and to do the quotation for our commercial team. Itu yang selalu saya bilang. Jadi saya nggak pernah menjanjikan apapun ke siapapun gitu. Karena semuanya based on your product. Jadi benar-benar fair ya Bu. Jadi memang Bruto juga tidak akan menjanjikan hal yang muluk-muluk. Tapi sekali lagi tadi harus digarisbawahi, kalau misalnya produk Bapak Ibu tidak terpilih di proyek yang dikejar, masih banyak proyek-proyek CSC yang akan terbangun. Gitu ya. Iya betul. Karena gini Pak, saya itu kan sebetulnya kan beberapa proyek ya. Jadi nanti proyek
data center sekarang ada 2, Damak dan PDG. Nanti ada lagi nih yang rumah sakit di Medan, terus ada lagi yang The Sudirman. Nanti sometimes salah satu PM mereka ataupun salah satu komersial mereka WA saya, Ibu Retno, do you have any brand for these materials? Kadang-kadang, Ibu Retno, do you have this? Nanya ke saya, dan jadi saya tuh seperti bank data, seperti bank data material gitu Pak. Di meja kerja saya itu ada 2 lemari besar, itu isinya mock up materials, brosur, sama sama teaser. Jadi kayak misalnya, oh ini kalau misalnya si project A butuh apa, tinggal buka bank datanya. Gitu. Soft copy dan hard copy. Oke. Nah, di slide ini menarik nih Bu. Ini di slide ini saya kenal bapak-bapak yang ada di slide ini. Nah, ini kita tahu bersama. Kita tahu ada Pak Tio dari PDW, ada Pak Rama Chandra dari Rama Chandra Arsitek gitu. Ini kan 2 konsultan arsitek salah satu yang terbesar lah di Indonesia gitu. Nah, once Bu Retno in collaborate with local consultant, how do you feel, Bu? It's good because not just for local consultant, for local brands, it feels good for me that I can use lokal konsultan, lokal brands. Itulah ya panggilan jiwa saya Pak ya, walaupun saya bekerja di perusahaan internasional, tapi deep inside my heart saya mau bagaimana produk Indonesia terpakai, satu, bagaimana SDM Indonesia juga terpakai, baik konsultannya, engineer-nya gitu. Jadi kita tuh punya sesuatu yang tidak kalah dengan orang luar negeri. Why not gitu. Jadi ya kan, why not? Kenapa kita nggak coba? Makanya kita harus menselaraskan. Kalau misalnya kita masih merasa di sini, orang luar di sini, kita harus catch up gitu loh. Jangan kita cuma jadi penonton di negara kita sendiri gitu. Kita harus catch up. Kenapa mereka yang terpilih? Karena mereka punya kelebihan A. Ya kita harus punya kelebihan A itu, kita catch up gitu kan. Misalnya dari segi material. Mereka punya international LED atau green label from Singapore. Kita nggak punya, ya kita catch up lah, kita harus punya gitu loh. Nah, untuk engineer misalnya, kenapa mereka gunakan engineer dari Jepang? Apa bedanya arsitek atau civil engineer from Indonesia? We can fluent in English also kan? Apa yang kurang gitu? Oh mungkin daya kerja mereka, etos kerja mereka, bagaimana mereka bisa bekerja 10 jam sehari atau 7 hari dalam seminggu, atau bagaimana mereka komunikasi, kita harus catch up gitu loh gitu. Nah ini adalah proyek saya yang upcoming proyek saya nih Pak, nanti nih di Sentul 170 hektar 170 hectares land in Sentul, which consists of mixed use super block. The first one is iconic mosque, the Turkish style iconic mosque. And then surround the huge one ya Pak, like Masjid Kubah Emas, to attract people to do ibadah, and then not just ibadah, but also for picnic, and they will spend money in the restaurant area, in the picnic area, and the surrounding area is exhibition hall, apartments, and hotels, and housing. We will bridging corporation from Indonesia to Turkey. So that's why tomorrow morning I will fly to Istanbul, because we have, me and my investment director have a meeting with Indonesian ambassador in Ankara tomorrow. And also we have meeting with consultant from Hasa Consultant Architecture in Istanbul. The design of the mosque is from Istanbul. The designer is from Hasa Consultant, but for the master plan for the whole area is from PDW. They have also experience for making mixed use development, right? Like Sumarekon, the PDW the PDW already done that, and they're good in their job. So that's why I choose PDW to do the master plan. So it will be the huge project, apartments, hotels, housing, iconic mosque, and then commercial area. Oke.
Berarti bisa dibilang seperti tadi Bu Retno sampaikan ya, sebetulnya Ya, teman-teman beberapa konsultan lokal Indonesia tuh sebetulnya sudah bisa catch up ya Bu. bisa Tinggal banget. memang yang lain nih, bagaimana sebetulnya kualitas kita, SDM kita tuh nggak kalah, cuman bagaimana caranya etos kerja kita ditingkatkan lagi gitu ya Bu Retno ya. Betul, ya. Nah, seperti ini ya Pak. Ini salah satu Ya, ini halo, if there any Mr. Misbah, halo Mr. Misbah, halo. Petrotech engineer from India. And now he is in Manila, my college also from Petrotech. Petrotech is glass bullet resistant glass Ya. from Saint-Gobain. Ya, ya. Etos kerja, project reference, and then how presentation itu aja, gitu. Jadi di dalam presentasi itu menentukan Pak. How day presentation itu menentukan banget. Seperti ini Pak, ini kolega saya, Mr. Misbah from Petrotech, is one of the best presentation in my office because their team give best presentation, complete data, complete drawing, complete certificate, and complete like warranty system. And they do presentation in fluent English. Gitu, itu salah satu presentasi yang baik ya. From Petrotech. Petrotech is under Saint-Gobain. Oh, oke. Saint-Gobain Group ya Bu. Ya. Yeah, Saint-Gobain. Actually, Saint-Gobain has a lot of brands of materials, and their team also professional. They make presentation very good. The data, the mock-up, and also the warranty system is very good. This is ya gimana Pak? Sorry. Satu lagi Bu, yang jadi pertimbangan sebuah kontraktor menggunakan material bahan bangunan itu kan sebetulnya adalah bagaimana si PIC dari brand ini kan memaintain itu maksudnya bukan kita di-maintain gitu ya, bagaimana mereka bisa mensupervisi, jagain project maksudnya dalam sisi profesional ya Bu. Itu juga menjadi salah satu yang jadi pilihan dari Bu Retno dan juga tim ya Bu. Betul. Ya. Jadi saya selalu bilang, I always say like this, please bring your minimum manager, director or and also for the technical engineer. So your team must do presentation completely with data and for quotation. Please bring the quotation. Don't come to my office without quotation because it will be waste my time. Gitu ya. Terus kedua saya bilang ke mereka, please do the presentation very good karena the complete data, the good presentation will be submitted in good process also like that. So the commercial team will not feedback to me like asking about more data, blah blah blah. So already complete, like that. Iya, mungkin apalagi yang seperti setuju tuh yang seperti Bu Retno sampaikan gitu ya, yang datang hanya tim sales. Pada saat ditanya teknikal, pada saat ditanya teknikal tidak bisa menjelaskan. Nah itu langsung nilai min tuh Bu ya, minus tuh Ibu. Ya minus. Itu bikin uang saya. Misalnya pun nggak bisa datang tim teknikalnya, dia kan do Zoom. Jadi sales marketing atau sales manager can do the price presentation and the technical staff will do the presentation in Zoom like that gitu kan. Terus the second thing they must be I can contact them in weekend and also at night. Nah, itu jadi kita nggak ada jam kerja yang misalnya ini lagi weekend nggak bisa ditanyain, nggak bisa. Weekend harus bisa dijawab. Bahkan misalnya PM saya butuh jawaban jam 9 malam atau jam 10 malam minggu ya dijawab. Karena nanti kalau enggak mereka akan tanya ke saya kenapa itu dia nggak mau jawab PA saya gitu kan. Gitu. Jadi harus komit untuk time, mereka nggak ada yang namanya weekend atau itu harus komit itu. Gitu. Jadi betul-betul memang bukannya minta dewakan gitu ya Bu, tapi pada saat karena kita ngomongin kerjaan, terus juga ngomongin project yang berjalan, jadi standby itu cukup penting bagi teman-teman vendor material yang ingin materialnya atau produknya
masuk di projectnya China State Construction. Jadi gitu ya Bu Retno ya. Iya. Soalnya gini, karena tuh commercial team they work also in Saturday night, Saturday atau Sunday night they work also. So sometimes they have a question and they want to be answered so fast. Iya, karena kita juga mungkin dari sisi ibu sebagai builders gitu ya, butuh sesuatu tuh yang cukup clear, tidak ngawang-ngawang, terus pada saat butuh sesuatu yang cepat itu kalau bisa terdeliver secepat mungkin gitu ya Bu Retno ya. Iya betul. And also about time zone Pak, because sometimes the commercial team need to be Zoom with our boss in Shanghai office like that. Yeah, sometimes they need the data. They need the data for the tender, for the boss meeting in Shanghai, and the data must be clear. There is no gray, white or black. There's no gray. Angka harus jelas 8899 gitu. Jadi nggak boleh ada misunderstanding. Semua must be clear. Okay. Nah, ini menarik nih di slide-slide terakhir Retno. Tadi Retno sempat kasih lihat slide yang jadi terima kasih di sini mungkin ada teman-teman dari konstruksi media juga. Mungkin di sini ada Pak Bahar. Di sini Bu Retno juga menjadi salah satu artisnya ya di salah satu topik bahasan di konstruksi media. Jadi di sini waktu itu pembahasannya kalau boleh di-spill sedikit apa Bu? Ini bagaimana ini projectnya China Construction mulai dari project di Indonesia sampai di mancanegara, bagaimana cara melirik dan memilih brands lokal dan brands import, dan bagaimana saya mencoba untuk menggunakan produk Indonesia tapi sesuai dengan spesifikasi internasional yang ditetapkan oleh konsultan gitu. Bagaimana cara seperti itu gitu. Jadi di sini kan ada tajuk mulai melirik material dan tenaga lokal. Nah, itu yang saya lakukan gitu di Indonesia gitu. Tapi itu semua harus presisi tanpa kompromi. Jadi semua harus sesuai dengan requirement yang ada. Dan satu lagi tadi sempat ke-spill tuh, itu udah boleh diceritain belum sih Bu? Jadi Katalog Pro juga sebagai media partner RID 2026, RID akan diadakan minggu depan start dari 23 ya kalau nggak salah, 23 sampai 26. Nah di sini Bu Retno juga akan menjadi salah satu artis di anjungan booth Mowilex ya Bu ya? Ini ya? Ya, Mowilex booth at Hall 6. Nah, ini mungkin kalau nanti bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang punya kesempatan hadir di RID, nanti bisa mampir-mampir ke sini ya Bu, dan nanti bisa ketemu secara langsung sama Bu Retno gitu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi, dan mudah-mudahan nanti bisa jadi ajang silaturahmi, dan mungkin juga akan ada muncul opportunity yang lain ya Bu di sini. If you guys want to meet me, I will be here in RID at Sunday 26 April from 10 a.m. in the morning until 4 p.m. Actually, I will give a presentation sharing knowledge about color in Mowilex, and about color make our project like that. In booth Mowilex Hall 6. If you guys want to meet me, you can come. And also I have our team. Nah this is first interesting. I will bring my team 15% from Cikarang project and from head office 15 Chinese engineer, and we can say hi to them. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Di akhir acara nanti juga akan Katalog infokan tentang RID, dan nanti mudah-mudahan di RID ini di hari Minggu ya Bu ya, tanggal 26. Minggu, 26 April ya. Jam 2 siang ya Bu, jam 2 siang. Kalau sharing knowledge saya jam 2, tapi saya akan berada di sana dari jam 10 sampai jam 4. Menarik Bu, kayaknya nggak sabar juga nih kita bisa ketemu secara langsung. Mungkin nanti saya akan mampir-mampir juga deh. Boleh Pak, ya boleh.
Actually, at 26 April there will be a lot of international forum guest speaker. Oke, nah apalagi nanti sudah disandingkan dengan international guest speaker, terus juga tadi ada Mas Riri. Ini kayaknya Bu Retno sudah ini nih menuju, kalau di dunia arsitek kita ada menyebut Starchitect, Bu. Nah ini dari Bu Retno ini sudah akan menuju ke star-star yang lain, mudah-mudahan Bu Retno. Amin. Apa namanya Pak? Starchitect. Starchitect, Bu. Kita mengistilahkannya Starchitect. Okay, jadi arsitek-arsitek yang sudah, kenapa kita bisa menyebut mas-mas dan bapak-bapak itu Starchitect, karena kita tidak melihat hanya dari sisi komersilnya ya Bu, tapi kita juga melihat dari sisi karya-karyanya yang inspiratif, terus juga cukup unik, menjadi landmark dari sebuah area. Nah, Mas Riri dan beberapa teman-teman arsitek lain tuh itu punya hal itu Bu gitu, dan akhirnya terekspos karena kan mungkin Bu Retno juga merasakan sebagai lulusan arsitek itu kan mungkin bukan profesi yang seperti dokter ya istilahnya Bu, kita tidak boleh beriklan, tapi gimana caranya untuk kita mengekspos diri kita melalui karya-karya kita. Nah hal-hal itu Bu yang akhirnya teman-teman atau mungkin mas-mas seperti Mas Riri ini menjadi hal yang sesuatu yang akhirnya bisa mengangkat nama beliau gitu. Nggak hanya cuma dari sisi komersil, tapi karya-karya beliau juga mengangkat namanya beliau sendiri, kurang lebih gitu sih Bu Retno. Iya, actually arsitek itu between measurement sama desain Pak. Jadi kita punya idealis, punya kreativitas, cara pola berpikir gitu kan, tapi based on creativity, bukan based on komersial, sebetulnya seperti itu ya. Tapi karena saya udah terjun ke bidang konstruksi, there's a lot of boundaries, there's a lot of limit like size, price dan semuanya, jadi harus berpikir secara ekonomis gitu kan. Nah tapi tetap aja yang namanya profesi arsitek adalah yang pertama adalah pola pikirnya harus luas gitu dan do the best, itu yang paling penting sih. Betul Bu, gitu. Ini ada pertanyaan dari pertama, ini ada Pak Adi Saputra, jadi ada pertanyaan mengenai absen, jadi pada saat Bapak masuk itu sudah termasuk absen ya Pak Adi. Terima kasih. Nah ini pertanyaan ke Bu Retno dari Pak Aryo dari Bita, Pak Bu. Nah ini Pak Aryo menanyakan, time schedule yang disebutkan Bu Retno adalah master schedule pelaksanaan proyek yang biasanya dibuat dalam Microsoft Project atau Primavera yang telah disepakati semua pihak ya Bu. Nah itu pertanyaan pertama Bu, gimana Bu? Silakan dijawab dulu Bu. Iya. Jawabannya adalah yang sudah disepakati oleh semua pihak dan itu semua tertera ditandatangani semua pihak gitu. Yang Primavera ditandatangani semua pihak itu Pak, yang harus ditaati dan sebetulnya nggak ada penalti ya, cuman ini punishment penaltinya adalah tidak akan dipakai lagi gitu. Jadi once China Construction udah merasa kecewa akan dipakai lagi. Ini terjadi di contohnya kemarin di project di Egypt. Di Egypt itu kan banyak sekali brand yang mereka kecewa untuk delivery time-nya. Karena untuk menuju ke Egypt itu diperlukan waktu yang cukup lama dibandingkan ke negara-negara Asia. Nah, sedangkan dari segi komitmen itu sebetulnya sih culture orang ya. Mungkin kalau orang Asia, orang Indonesia udah terbiasa komit. Once dia ngomong A, besok tetap A, besok lusa tetap A. Nah kadang-kadang saya nggak mau menyebutkan ras apa, cuman ada beberapa orang yang sekarang A, besok jadi B dengan banyak excuse. Nah orang yang seperti itu kita nggak akan pakai lagi. Jadi banyak sekali brand-brand yang saya ajukan di Indonesia, mereka udah tahu, mereka udah pernah pakai di Egypt. Mereka langsung tolak, PM langsung tolak, no, I cannot use that brand because that brand was late in delivery time in Egypt project. Apabila ada keterlambatan penyelesaian project, bagaimana cara penanganan projectnya Bu? Gitu. Karena kan tadi Bu Retno juga sempat sampaikan ya, waktu adalah kunci gitu, itu utama. Nah pasti saya yakin di pengalaman Bu Retno ada tuh hal-hal yang obstacle terjadi seperti ini. Itu biasanya yang pengalaman Bu Retno apa yang mesti dilakukan Bu Retno? Ya kita akan bicara apa adanya ya. Kita akan tanya dulu ke vendornya.
why you being late. Ada masalah apa, ada isu apa, apakah delivery time, apakah prosedural bea cukai atau prosedural transportation atau apa, kita tanya dulu apa masalahnya, lalu itu yang kita sampaikan ke owner gitu loh. Oh ternyata dia ada masalah di transportasi, misalnya mestinya dia harus pakai yang 40 feet kontainer, tiba-tiba ada masalah dia cuma bisa untuk 20 feet, jadi berkali-kali datang gitu kan, repeat gitu. Ini masalahnya, misalnya saya akan sampaikan ke owner seperti itu. Ataupun misalnya masalah prosedural di kepabeanan gitu pada saat import, ya kita akan sampaikan juga masalah seperti itu gitu. Tapi kita biasanya ada grace, ada spare time sih Pak, 2 minggu atau 1 bulan untuk terlambatan. Tergantung barang apa, material apa, terus yang dipasang itu ada setelah barang tersebut dipasang, ada nggak yang setelahnya tuh menunggu. Jadi once satu barang terlambat mengakibatkan keterlambatan barang berikutnya apa enggak gitu, atau itu barang final yang kalaupun dia terlambat itu oke, nggak mempersulit barang lainnya, tergantung Pak gitu. Apakah itu barang paralel atau barang yang langsung terpakai dan tidak mempengaruhi yang lain. Oke, jadi kita juga bisa harus ngelihat reason, alasan dari si vendor material ini ya, masuk akal atau enggak gitu ya, make sense atau enggak. Kan harus based on proof ya Pak, ada buktinya gitu loh. Oke. Dan pertanyaan selanjutnya, drawing yang dimaksud Bu Retno adalah shop drawing yang dipakai kontraktor sebagai acuan pelaksana pekerjaan kontraktor yang setelah disetujui konsultan perencana atau construction manajemennya, Bu. Jadi gini, kita dapat drawing dari konsultan dulu nih ya. Drawing selama ini kan yang saya pegang kan data center ya, banyak data center, hotel sama Sudirman. Jadi kebanyakan tuh raised floor, ceiling, karena saya kan departemen saya kan decoration, jadi interior. Jadi saya nggak megang structural, saya nggak megang mechanical, electrical saya nggak pegang. Jadi once ada drawing itu dapat dari konsultan, nanti ada tim dari design team, dia akan pecah itu specification-nya ke A, B, C, bikin tabel gitu into language, bahasa Inggris dan bahasa Cina. Nah, drawing tersebut pasti ada specification-nya ya, kayak misalnya size, warna, ukuran dan lain-lain gitu ya. Nanti itu kita akan kasih ke brand itu, supplier itu. Nah, tergantung materialnya apa. Kadang kalau misalnya itu kayak kompartemen ataupun raised floor, itu gambar dari konsultan itu berupa titik-titik. Dan nanti si brand raised floor itu dia punya technical engineer yang bisa, oh ini ternyata jadi dipecah jadi kayak gini, keluar tuh semuanya. Oh jadi butuh berapa unit, langsung bikin tabel, langsung semua, berapa unit A, B, C, harganya sekian gitu. Kayak gitu sih yang selama ini terjadi ya. Jadi penerjemahan drawing dari konsultan masuk ke design team di construction company, lalu kita serahkan ke vendor, mereka punya technical engineer sendiri gitu. Tapi kalau misalnya kayak soft drawing, lain lagi. Soft drawing itu kayak misalnya hal-hal yang misalnya louvre gitu ya, mau bentuknya seperti apa, atau misalnya shower glass gitu, mau bentuknya seperti apa, itu baru soft drawing. Tapi kalau udah ke detail yang seperti compartment ataupun raised floor ataupun detail structure ceiling itu udah ada gambar tersendiri yang harus detail yang dibuat oleh si vendor tersebut melalui technical engineer mereka. Gitu. Karena menyangkut harga ya, berapa titiknya, berapa jaraknya, itu semua kan dia yang ngitung gitu. Oke. Nah, Bu, di sebuah konstruksi bangunan itu kan kita akan juga menemukan adjustment, Bu. Nah, pertanyaannya apabila ada perubahan desain, Bu, karena kondisi di lapangan, tahapan penyelesaiannya sepengalaman Bu Retno seperti apa, Bu? Nah, itu dia. Jadi itu ada feedback nanti, jadi konsultan akan kasih spesifikasi gambar dan ukuran dan BOQ ya. Lalu kita akan pastikan brainstorming nih sama si suppliernya, ada nggak yang kayak gini-gini. Once si suppliernya itu nggak ada, ataupun misalnya si konsultannya bilang gini, oke, untuk yang ini kamu harus sesuai dengan requirement kita, tapi untuk yang material B kamu boleh
bertanya based on experience-nya si vendor ini kan dia pastinya udah punya project reference, dia udah pernah beberapa kali melaksanakan project data center. Di data center mereka sebelumnya kayak gimana, bagusnya seperti apa, kalau situasinya tiba-tiba misalnya ini 2 meter, tapi yang ada itu cuma harus 1,5 meter, biasanya sisa 1,5 meter itu si vendor pakai apa, nah itu kita boleh discuss sama si vendor itu pengalaman dia apa. Nah that's why kita selalu menunjuk brand itu yang sudah mempunyai project reference banyak di bidang yang project yang kita mau ini, yang kita kerjakan ini gitu loh. Dan itu projectnya harus yang internasional, kayak misalnya data center sekarang ini ya, saya Damak dan PDG. Saya selalu memilih brand yang sudah pernah mengerjakan data center minimal Microsoft, Amazon. Jadi yang udah international standar. Jadi once kita butuh advice dari mereka, bagaimana sih kalian mengerjakan di Amazon sama di Microsoft? Biasanya ada perbedaan gini, kalian solusinya kayak mana? Nah, nanti mereka kasih solusi, alternatifnya A sama B. Ada 2 alternatif, kita ajukan ke konsultan. That's why di pertengahan itu kadang kita mendatangkan konsultan datang ke Indonesia, mereka melakukan presentasi, dan kita melakukan two-way communication. Jadi ada pertanyaan dari dari perusahaan konstruksi ke konsultan, nanti konsultan ngasih jawaban, lalu kita kasih lempar jawabannya ke supplier gitu. Kebanyakan kan konsultan yang ada kerjasama dengan kita kan dari luar ya, kebanyakan Singapura gitu loh, AWP, terus radar, semua minimal Singapura, jarang pakai Indonesia. Jadi mereka tuh kadang tiap 2 bulan sekali mereka mengadakan meeting di kantor kita untuk yaitu feedback, untuk discussion feedback di lapangan kayak apa gitu. Baik, nah ini sudah ada yang raise hand nih Bu, dari Pak Indra Samsul. Halo Pak Indra, silakan. Halo Pak. Pak. Iya, terdengar Pak? Ya, terdengar Pak Indra. Silakan Pak Indra. Oh ya, selamat sore Pak Bayu dan selamat sore Ibu Sari. Iya, Ibu tadi kan saya menyimak ini tentang bagaimana istilahnya mendapatkan material yang tepat untuk proyek internasional, begitu ya? Iya, betul. Iya, yang saya mau tanyakan Bu, saya ini dari tadi penasaran, istilahnya begini, apa sepengalaman Ibu, kan ini kita sharing saja Bu, jadi istilahnya pengalaman Ibu selama menangani proyek internasional ini, ketika ada brand dari lokal, istilahnya Indonesia, walaupun dia punya, umpamanya dia anak cabang dari perusahaan internasional begitu, sebenarnya apa sih kekurangan biasanya dari produk lokal kita Bu? Karena ada juga beberapa yang pernah saya nonton di YouTube itu, ada dia buat istilahnya kayak bangunan proyek konstruksi seperti tadi Ibu bilang yang kayak di Mesir begitu. Kebanyakan dia pakai bukan dari produk dari Mesir juga Bu, jadi dari luar begitu. Jadi saya yang penasaran sebenarnya standar kita ini ketinggalan seberapa jauh, bagaimana dibandingkan yang sudah eksis dari internasional Bu. Jadi ini kan sebenarnya bisa juga jadi masukan untuk para produk-produk yang lokal, istilahnya sebenarnya kalau kau mau istilahnya mendunia, harusnya perhatikan mungkin dari manajemen yang tepat sekali Ibu bilang tadi itu, istilahnya kita punya yang paling pokok itu time, istilahnya waktu. Jadi kita banyak produk lokal biasa bagus Bu, tapi untuk distribusinya itu biasa lambat sekali. Itu yang paling jadi kesannya kita tidak profesional begitu. Padahal kalau mutunya sendiri mungkin bisa juga Bu, bersaing. Jadi mungkin ada masukan dari Ibu, bisa kasih istilahnya supaya kita ini juga yang mungkin nantinya Bu, mudah-mudahan dapat juga proyek internasional begitu, ada masukan dari pengalaman Ibu. Mungkin begitu dulu Bu. Ya, boleh Pak. Ya, saya mengerti. Terima kasih Pak Indra. Silakan. Terima kasih, pertanyaannya bagus Pak Indra. Ya, jadi sebetulnya kalau saya berpikir, saya melihat beberapa brand lokal, kalau untuk dibandingkan dengan brand internasional, sebetulnya tuh nggak jauh beda Pak. Jadi yang harus di catch up adalah satu mutu. Mutunya itu harus sesuai dengan apa yang dipresentasikan. Satu, ada quality, namanya quality controlnya ya, mutunya seperti apa. Kedua, sertifikasinya. Jadi banyak produk Indonesia yang cuman punya sertifikasi TKDN
sama dari departemen industri, dan mereka nggak punya kayak yang kita butuhkan kayak fire rated atau green label from Singapura, fire ratednya dari Europe certificate, hanya technical aja gitu loh, technical sama komitmen bagaimana menjaga mutu dan time schedule yang sesuai dengan apa yang dia offering ke kita gitu Pak. Terus yang kedua juga ini, jadi produk Indonesia itu harus komit ya. Jadi tenaga kerjanya itu misalnya gini, that's why kita tuh harus survei ke pabrik. Kita harus mengetahui bahan bakunya itu cukup apa enggak. Jadi kalau misalnya kita misalnya PO misalnya 50.000 meter keramik tiles, kita harus cek kamu punya bahan bakunya cukup apa enggak. Terus per hari itu kamu bisa produksi berapa meter square untuk keramik itu. Terus kedua, SDM kamu ada apa enggak? Nanti kalau misalnya tiba-tiba ada problem atau apa, kita yang terbengkalai. Nah itu, jadi produk Indonesia harus satu komit, menjaga time dan kualitas. Kedua, harus didampingi oleh pemerintah juga, dibantu untuk mendapatkan sertifikasi, supaya standarnya itu lebih bisa bersaing lah dengan internasional produk. Itu aja sebetulnya Pak Simple. Okay. Jadi memang akhirnya kita menujunya untuk menjadi lebih baik itu bagaimana kita komitmen ya Bu. Komitmen ya, plus ditambah dengan diusahakan mempunyai dokumen-dokumen sertifikasi pendukungnya. Ya. Karena kalau ingin mengejar proyek internasional itu sangat cukup dilihat ya Bu. Bagaimana testing dari sebuah material itu tuh betul-betul bisa mendukung proyek yang sedang dikerjakan, khususnya untuk konstruksi yang internasional. Pertanyaan terakhir Bu di kolom chat, nah ini pertanyaannya, sepengalaman Bu Retno gitu ya, CSC itu apakah bekerja sama juga dengan pihak ketiga juga Bu, seperti subkon lokalnya di Indonesia gitu atau yang atau sejenisnya Bu? Iya pasti kita bekerja sama karena ada beberapa pekerjaan yang kita subkan lagi ke subkon gitu. Baik, Bu Retno, tidak berasa hampir 2 jam, sudah 2 jam, kayaknya 2 jam lebih kita ngobrol-ngobrol Bu, secara online. Akhirnya kita bisa mengundang Bu Retno di sini gitu ya. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang disampaikan Bu Retno ini bermanfaat buat saya pribadi dan teman-teman sekalian, dan ini bisa menginspirasi dan mengedukasi kita semua bagaimana sih sebuah project internasional itu tuh terbangun, dan bagaimana di sini Bu Retno sebagai design manager decoration department, kita sebut aja langsung China State Construction itu memilih material-material yang betul-betul kredibel dan bisa diandalkan di project-projectnya CSC ya Bu gitu. Teman-teman nanti akan bisa mendapatkan merequest sertifikat bernilai KUM gitu. Bagaimana caranya? Mungkin di sini sudah ada tim Katalog Pro, ada Mbak Firda. Jadi teman-teman dan Bapak Ibu tinggal klik saja form yang ada di kolom chat ini. Kalau misalnya mungkin butuh di screen capture silahkan. Jadi nanti teman-teman dan Bapak Ibu tinggal klik saja G-Forms yang ada di kolom chat. Jadi nanti teman-teman bisa langsung request, dan di situ akan ada informasi bagaimana cara untuk mendapatkan sertifikat bernilai KUM dari IAI daerah Lampung seperti itu. Dan akhirnya kita sudah masuk di penghujung acara Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak bagi Bu Retno khususnya sudah bersedia ngobrol-ngobrol bareng di sesi talk show online Katalog Pro. Terima kasih sekali Bu Retno. Sama-sama. Terima kasih juga ini Katalog Pro sudah memfasilitasi untuk sharing knowledge, semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang tujuannya adalah produk Indonesia dan tenaga engineer Indonesia dapat disamakan dan mendunia. Yes. Sekali lagi terima kasih yang teman-teman yang sudah hadir dan juga sudah berkenan menyalakan audio dan videonya. Saya hitung ya, jadi sekali lagi slogannya Katalog Pro, GoPro with Katalog Pro. Jadi kita sebutin bareng-bareng di hitungan ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. GoPro with Katalog Pro.
GoPro with Katalog Pro. Katalog Pro. Good. Terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Retno. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman dari China State Construction. Terima kasih IAI daerah Lampung. Mudah-mudahan bekerja sama terus dengan Katalog Pro dan Katalog Pro akan bisa hadir di Lampung. Dan terima kasih banyak sekali lagi bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang hadir di sesi Protox bersama Bu Retno hari ini. Dan semoga ini bermanfaat dan juga menginspirasi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya tutup sesi Protox hari ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.